Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Yitna Megaviana Jovanka, NIM 18055200189 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi, kelas D1. Video presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Selamat mendengarkan presentasi dari saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu yang kedua ada definisi SKAI. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. Peran yang ada di bank. Yang pertama, dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Hal ini tercermin dari pesatnya perkembangan berbagai produk dan jasa bank dalam waktu relatif singkat pelayanan. Selain itu, sifat operasi dunia perbankan adalah global exposure. Sebagai lembaga perantara di bidang jasa keuangan, walaupun bank beroperasional lokal, namun mempunyai kaitan transaksi keuangan langsung ke pasar internasional. Sehingga dalam hubungan ini, bank sangat rentan terhadap keadaan ekonomi moneter di dalam dan luar negeri. Jadi, bank dituntut agar tidak ketinggalan dalam mengantisipasi perkembangan produk. Yang kedua, persaingan antar bank yang menajam
yang mengakibatkan persaingan dalam merebut nasabah. Hal ini menjurus dalam persaingan yang tidak sehat, misalnya tidak merefleksi dengan benar tingkat suku bunga di counter bank, dengan sebenarnya diberikan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabah. Yang ketiga, banyak bank yang berlomba-lomba untuk membiayai proyek-proyek yang baik potensi dan kredibilitasnya. Suatu perusahaan bisa berpindah-pindah bank dalam jangka waktu yang relatif pendek dengan harapan memperoleh kredit yang lebih besar untuk membiayai bisnisnya. Yang keempat, kurang memperhatikan kemampuan untuk menghimpun dana masyarakat. Di sini terjadi mismatch antara dana yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun bank. Selanjutnya, pemberian kredit bank menggunakan dana yang berasal dari antar bank. Kondisi ini sangat membahayakan karena dalam kondisi uang ketat, bank-bank seperti ini akan mengalami kesulitan. Yang kelima, penyaluran kredit seringkali dilakukan tanpa prinsip-prinsip kredit sehat. Akibatnya kualitas aktiva produktif menurun dan cadangan aktiva produktif yang harus disediakan tidak terpenuhi. Pengaruh yang langsung terasa adalah turunnya tingkat kesehatan bank. Yang keenam, penyaluran kredit pada pemilik atau pemegang saham sehingga melampaui BMK. Manajemen bank seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan keinginan dari pihak pemilik bank untuk ikut campur dalam kegiatan bank. Beberapa bank di Indonesia sulit melaksanakan keharusan memenuhi syarat permodalan bank, seperti yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Audit intern. Bank memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. Yang kedua, fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit intern. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Selanjutnya ada fungsi dan peran SKY. Yang pertama, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Yang keempat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Selain fungsi dan peran, Satuan Kerja Audit Intern atau SKY juga memiliki wewenang SKY. SKY mempunyai wewenang paling sedikit, yaitu yang pertama, mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKY. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, serta dewan pengawas syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, serta dewan pengawas syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang keempat, melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern. Dan yang terakhir ada mengikuti rapat yang bersifat strategis. Struktur SKY. SKY bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugas, SKY menyampaikan laporan kepada yang pertama, Direktur Utama, yang kedua, Dewan Komisaris. Laporan disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Kepala SKY diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Kepala Satuan Kerja Audit Intern harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin
fungsi audit intern yang independen dan objektif. Kepala SKY bertanggung jawab untuk yang pertama, memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern. Yang kedua, memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKY. Yang ketiga, memastikan anggota SKY mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank. Yang keempat, menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik. Yang kelima, menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Yang keenam, memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern. Yang ketujuh, melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat. Yang kedelapan, memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan. Yang kesembilan, melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direksi dan dewan komisaris dengan tebusan kepada komite audit dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Yang ke-10, memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivasi audit intern. Untuk terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKY, mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara. Yang kedua, penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKY. Yang ketiga, pihak ekstern mematuhi piagam audit intern bank. Selanjutnya ada bagi bank yang merupakan perusahaan induk. 1. Menetapkan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak. Yang kedua, merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu. Piagam audit intern. Bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit yang pertama, struktur dan kedudukan SKY. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab SKY serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. Yang ketiga, wewenang SKY. Yang keempat, kode etik audit intern. Yang kelima, persyaratan auditor intern dalam SKY. Yang keenam, pertanggungjawaban SKY. Yang ketujuh, larangan perangkap tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksanaan dalam SKY dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak. Yang kedelapan, kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dan mendukung fungsi audit intern. Yang kesembilan, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKY untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus. Yang ke-10, tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKY. Yang ke-11, persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern. Yang ke-12, prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern. Yang ke-12, kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu atau cooling off period menunjukkan yang memadai kepada anggota SKY. Selanjutnya, kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu atau cooling off period yang memadai bagi pihak ekstern. Piagam audit intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit. Yang kedua, inisiasi komunikasi dengan auditi pada bank. Yang ketiga, pemeriksaan aktivitas bank. Yang keempat, kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset bank termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. Piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
Piagam audit intern harus dapat diakses oleh yang pertama, seluruh pemangku kepentingan intern bank. Yang kedua, pemangku kepentingan ekstern bank melalui situs web bank untuk bank yang sahamnya dimiliki publik. Piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Bank wajib yang pertama menetapkan SKY yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap bank secara menyeluruh. Yang kedua, memastikan SKY menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis. Yang ketiga, memastikan SKY meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 orang anggota SKY yang memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Bank wajib memastikan SKY memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan yang pertama, dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, menghindari benturan kepentingan. Yang keempat, mengimplementasikan kode etik audit intern. Cakupan aktivitas audit intern. Kegiatan satuan kerja audit intern mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank paling sedikit mengenai yang pertama, efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. Yang kedua, keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. Yang ketiga, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang keempat, kualitas kinerja organisasi. Kegiatan satuan kerja audit intern berlaku bagi bank secara keseluruhan, termasuk perusahaan anak, kantor cabang bank, dan kegiatan bank yang diserahkan kepada pihak ekstern. Rencana audit. Bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif atau robust risk assessment, mencakup paling sedikit yang pertama, kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, kecukupan permodalan. Yang keempat, kecukupan likuiditas. Yang kelima, pelaporan intern. Yang keenam, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Selanjutnya, yang terakhir ada keuangan. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Direktur Utama atau Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, direksi bertanggung jawab yang pertama, mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan
semua risiko yang dihadapi bank, memastikan satuan kerja audit intern memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. Yang ketiga, memastikan telah dilaksanakan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi satuan kerja audit intern. Dan yang terakhir, memastikan Kepala SKY memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab: A. Memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien. B. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari satuan kerja audit intern paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Yang C. Menunjukkan pengendalian mutu independen dari pihak ekstern untuk mengkaji ulang terhadap kinerja satuan kerja audit intern dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, komite audit bertanggung jawab: A. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank. B. Mengevaluasi kinerja SKY. C. Memastikan SKY melakukan komunikasi dengan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah, dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan otoritas jasa keuangan. D. Memastikan satuan kerja audit intern bekerja secara independen. E. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup audit, dan anggaran satuan kerja audit intern. F. Meninjau laporan audit dan memastikan direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh satuan kerja audit intern. G. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan satuan kerja audit intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. H. Memastikan satuan kerja audit intern menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada pengertian resiko dan manajemen resiko. Yang pertama, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang kedua, manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Jenis-jenis resiko yang dihadapi oleh bank ada 8, yaitu yang pertama resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur. Resiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Yang kedua, resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Yang ketiga, ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas,
dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, ada resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegiatan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Yang keenam, ada resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Yang ketujuh, resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku atau kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang terakhir, ada resiko strategik. Adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau melaksanakan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup tentang yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksudkan dalam wewenang dan tanggung jawab komisaris yaitu paling sedikit mencakup yang pertama, menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Yang ketiga, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Yang keempat, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Yang kelima, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Yang keenam, memanfaatkan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Dan yang terakhir, melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan yang pertama, keakuratan metodologi penilaian risiko. Yang kedua, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko. Bank yang wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Dewan Komisaris. Paling sedikit, yang pertama, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud A dan C. Mengevaluasi memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
Kebijakan manajemen resiko. Kebijakan manajemen resiko paling sedikit memuat yang pertama, penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penetapan penilaian peringkat risiko. Yang kelima, penyusunan rencana atau contingency plan dalam kondisi terburuk atau worst case scenario. Yang keenam, penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite terhadap risiko bank. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sedikit memuat yang pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan kaji ulang prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala. Yang ketiga, dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Penetapan limit risiko. Penetapan limit risiko wajib mencakup yang pertama, limit secara keseluruhan, yang kedua, limit per jenis risiko, dan yang ketiga, limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki exposure risiko. Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisa paling sedikit terhadap yang pertama, karakteristik risiko yang melekat pada bank. Yang kedua, risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib paling sedikit melakukan yang pertama, evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Yang kedua, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib paling sedikit melakukan yang pertama, evaluasi terhadap exposure risiko. Yang kedua, penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, bank paling sedikit menerapkan Asset and Liabilities Management atau biasa disingkat ALMA. Sistem Informasi Manajemen Risiko. Sistem informasi manajemen risiko mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai yang pertama, exposure risiko, yang kedua, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, yang ketiga, realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank. Yang kedua, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.
Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Yang keempat, efektivitas budaya resiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen resiko paling sedikit mencakup yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Yang keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Yang ketujuh, kajian ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan bank. Yang kedelapan, pengujian dan kajian ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Yang kesembilan, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Yang 10, verifikasi dan kajian ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penetapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern. Organisasi dan fungsi manajemen risiko. Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, bank wajib membentuk yang pertama, komite manajemen risiko, dan yang kedua, satuan kerja manajemen risiko. Komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko paling sedikit terdiri atas yang pertama, mayoritas direksi, yang kedua, pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang paling sedikit mencakup yang pertama, penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman penetapan manajemen risiko. Yang kedua, perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Satuan Kerja Manajemen Risiko. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap Satuan Kerja Operasional atau Risk Taking Unit dan terdapat satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi yang pertama, pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi. Yang kedua, pemantauan posisi risiko secara keseluruhan atau komposit per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing. Yang ketiga, kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Yang keempat, pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru. Yang kelima, evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko. Bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern atau internal model. Yang keenam,
memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional atau risk taking unit dan atau kepada komite manajemen risiko sesuai kewenangan yang dimiliki. Yang ketujuh, menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. Kebijakan dan prosedur paling sedikit mencakup yang pertama, sistem dan prosedur atau standar operating prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru. Yang kedua, identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah. Yang ketiga, masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru. Yang keempat, sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru. Yang kelima, analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru. Yang keenam, transparatif informasi kepada nasabah. Produk atau aktivitas bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank. Yang kedua, telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada bank. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.